Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia ya anak-anak. Ketemu lagi nih dengan Ibu Sri di Pojok Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang berbagai jenis keberagaman dan menghargai perbedaan atau keberagaman. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kalian tahu tidak apa semboyan negara kita? Ada yang tahu? Betul ya, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak materinya. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak apa itu keberagaman? Ayo, ada yang tahu? Nah, keberagaman memiliki arti perbedaan, berbeda-beda, atau bermacam-macam. Negara kita merupakan negara yang sangat kaya karena memiliki banyak keberagaman di setiap daerahnya, seperti pada gambar. Nah, keberagaman atau perbedaan di setiap daerah ini juga mempengaruhi terhadap kebiasaan seseorang. Namun, perbedaan bukan suatu hal yang harus dipermasalahkan ya anak-anak, karena walaupun kita memiliki perbedaan, tetapi kita tetap bersatu dan saling menghargai. Nah, ada banyak jenis keberagaman dalam diri masing-masing individu. Namun, hari ini kita hanya akan membahas beberapa jenis keberagaman saja ya. Yuk kita simak. Yang pertama, ada keberagaman dalam kesukaan. Setiap orang pasti memiliki kesukaan yang berbeda-beda, termasuk kesukaan dalam hal makanan, sehingga kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut. Nah, misalkan kesukaan dalam mengkonsumsi buah-buahan, ada yang makan buahnya secara langsung, atau menikmati buah dengan membuat jus. Bahkan ada yang menikmati buah yang harus dicampurkan dengan kue, seperti misalkan bolu pisang dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh keberagaman dalam kesukaan. Nah, kebiasaan yang berbeda-beda ini disebut juga keberagaman ya anak-anak. Kemudian, keberagaman yang kedua adalah keragaman kebiasaan. Kebiasaan setiap orang berbeda-beda, termasuk kebiasaan setiap anggota di rumah pada pagi hari. Misalkan, ibu membuat sarapan, ayah membaca koran, ada yang merapikan tempat tidur, ada yang membersihkan rumah, ada yang menyiram bunga, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh keberagaman kebiasaan. Nah, selanjutnya adalah keberagaman pakaian adat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini terdiri dari banyak daerah. Setiap daerahnya memiliki pakaian adat yang beragam. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat, perlombaan, pernikahan, dan lain-lain. Nah, contohnya sebagai berikut. Ada pakaian adat Ule Balang dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nah, yang kedua, ada pakaian adat Bundo Kanduang dari Provinsi Sumatera Barat. Bagus ya. Kemudian ada Ulos dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, ada juga pakaian adat Pangsi dari Provinsi Banten. Nah, ini ada kebaya nih, kalian pasti tahu, dari Provinsi Jawa Barat. Dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, itu merupakan sebagian kecil keberagaman pakaian adat di negara kita. Masih banyak lagi loh keberagaman atau pakaian adat yang lainnya. Kemudian, keberagaman berikutnya adalah keberagaman makanan khas daerah di Indonesia. Siapa ayo yang suka makan? Nah, Indonesia selain kaya akan ragam pakaian adatnya, juga kaya akan makanan khas dari tiap daerah. Contohnya yaitu ada gado-gado dari Betawi, ada bika Ambon dari Medan, ada pempek dari Palembang, ada gudeg dari Jogja, dan lain sebagainya.
Nah, ini juga sebagian kecil dari keberagaman makanan khas daerah di Indonesia. Masih banyak lagi makanan khas daerah lainnya. Nah, kalian boleh tulis makanan khas daerah lainnya yang kalian ketahui di kolom komentar ya anak-anak. Nah, sebuah keberagaman yang ada di Indonesia wajib kita syukuri karena semua itu merupakan anugerah dari Tuhan. Sikap menerima dan menghargai keberagaman atau perbedaan keragaman atau perbedaan merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga ya anak-anak yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian sikap menghargai orang lain juga merupakan pengamalan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah anak-anak, keberagaman dapat kita temukan dimanapun ya, baik di sekolah, di rumah, di setiap daerah maupun di negara lainnya. Nah, dengan adanya keberagaman ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya anak-anak. Dampak positif dari keberagaman merupakan sikap yang harus ditiru. Misalkan, menghargai perbedaan, saling melengkapi satu sama lain, memperkaya wawasan, dan memahami perasaan orang lain. Nah, sedangkan dampak negatif dari keberagaman yang tidak boleh ditiru dan harus dihindari yaitu perang antar suku bangsa, memicu pertengkaran, memaksa kehendak, saling menghina, dan tidak mau bersatu. Nah, anak-anak, begitulah materi mengenai menghargai perbedaan atau keberagaman yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus selalu bersyukur atas keberagaman yang kita punya karena semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa di pembelajaran lainnya ya. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.